Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lintang Adzani dari 12 RPL 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Cloud computing adalah suatu kombinasi dalam pengembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi yang berbasis internet. Cloud yang berarti awan, sedangkan computing adalah berarti komputasi yang untuk memudahkan kita untuk menyimpan data pada sebuah software. Cloud computing atau yang seringkali disebut juga dengan istilah komputasi awan merupakan suatu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat dari pengelolaan data dan aplikasi. Tentu saja dalam hal ini penggunaan komputer diberikan hak untuk mengakses atau untuk login. Sebenarnya beberapa perusahaan sudah menerapkan penggunaan sistem yang satu ini. Dengan ada sistem cloud computing, maka jumlah komputer di suatu perusahaan dapat dikurangi. Selain itu, beberapa perangkat infrastruktur di perusahaan juga dapat dikurangi karena adanya pengelolaan secara terpusat dari internet. Metode sistem tersebut yang diterapkan di suatu perusahaan sebenarnya memang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan terkait. Pengelolaan yang dilakukan dari pusat melalui internet tentu akan mempermudah suatu perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat dari cloud computing. Cloud computing memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu semua data tersimpan di server secara terpusat. Dalam penyimpanan data secara terpusat di salah satu server, berdasarkan layanan yang disediakan oleh layanan cloud computing itu sendiri, dengan kata lain, dengan menggunakan cloud computing, maka secara otomatis semua data termasuk file, dokumen, dan aplikasi yang digunakan secara otomatis tersimpan di server secara terpusat dengan menggunakan storage file. Yang kedua, menjamin keamanan data penggunanya. Manfaat lain yang dimiliki oleh cloud computing adalah mampu menjamin keamanan data. Perlu Anda ketahui bahwa cloud computing menjamin keamanan data pengguna dapat disimpan dengan baik dan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud, seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, data pribadi, dan lainnya. Nah, oleh sebab itu, jika Anda ingin memiliki sebuah layanan yang menjamin keamanan dan data penggunanya, maka tidak ada salahnya jika Anda menggunakan cloud computing. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Manfaat cloud computing yang selanjutnya menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses saat menggunakan cloud computing. Maka fleksibilitas dan skalabilitas catatan penggunanya dapat terjamin. Selain itu, dengan menggunakan cloud computing, maka Anda tidak perlu meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data. Dengan kata lain, semua file dan dokumen yang Anda miliki akan secara otomatis tersimpan dalam database cloud computing tersebut. Yang terakhir yaitu memberikan jaminan investasi jangka panjang. Manfaat cloud computing yang terakhir adalah memberikan jaminan investasi jangka panjang. Pasalnya, saat Anda menggunakan layanan cloud computing, maka seluruh biaya seperti penggunaan hard disk, infrastruktur, dan juga software lain dapat berkurang. Hal ini dikarenakan cloud computing sudah mencakup semua penggunaan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Yang ketiga yaitu ada cara kerja cloud computing. Sistem satu ini tentunya bekerja dengan menggunakan internet sebagai server. Internet yang dijadikan sebagai server ini berperan dalam pengolahan data. Sistem cloud computing ini akan memungkinkan pengguna untuk mengakses internet sehingga dapat menjalankan aplikasi yang dibutuhkan. Seperti misalnya kegiatan menyimpan data dari pengguna yang kemudian disimpan secara virtual. Tentu saja pengguna tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam melakukan pengolahan data. Segala instruksi dari pengguna akan disimpan melalui sistem tersebut sehingga tidak dibutuhkan penggunaan memori. Kinerja dari cloud computing sebenarnya sangat menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Setiap instruksi yang ada akan diberikan oleh pengguna akan dilanjutkan ke server aplikasi melalui jaringan internet. Setelah suatu instruksi diterima oleh server, maka selanjutnya data akan diproses. Dengan penggunaan sistem yang satu ini, maka semua instruksi yang diberikan oleh pengguna akan terintegrasi secara langsung. Tentu saja, proses integrasi ini dilakukan melalui sistem cloud computing. Dalam hal ini, proses integrasi dari setiap instruksi terjadi secara langsung dengan menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Data yang ada di beberapa server diintegrasikan secara global tanpa Anda harus download beberapa software. Penggunaan sistem cloud tersebut pada perusahaan akan memberikan kemudahan bagi pengelola perusahaan dalam memberikan instruksi secara serentak dan terintegrasi tanpa memerlukan media lainnya. Selanjutnya adalah kelebihan penggunaan cloud computing. Kelebihan yang pertama yaitu efisiensi penggunaan media penyimpanan. Adanya cloud membuat para pengguna tidak memerlukan media penyimpanan.
Anda tidak perlu memikirkan apakah media penyimpanan Anda cukup ataukah tidak, karena semua data Anda nanti akan tersimpan dalam cloud. Aplikasi atau software yang menggunakan cloud juga tidak perlu diinstal di komputer sehingga sangat menghemat penyimpanan Anda. Misalnya, yaitu pada aplikasi edit data seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel. Jika di komputer Anda perlu menginstal software Microsoft Office yang tentunya memerlukan media penyimpanan, data Anda yang menggunakan Microsoft Office tersebut nantinya juga perlu media penyimpanan. Berbeda dengan jika menggunakan komputasi awam, saat menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word atau Excel Online, Anda tidak perlu menginstalnya. Anda langsung bisa menggunakan asal terhubung ke internet. Hasil pekerjaan ataupun pengolahan data Anda pun akan disimpan di cloud sehingga tidak memerlukan media penyimpanan lebih lanjut. Kelebihan yang kedua yaitu keamanan data. Kelebihan selanjutnya Anda pasti sudah tahu bahwa data Anda akan tersimpan secara server terpusat. Nah, server cloud Anda akan menjamin keamanan data Anda. Tidak ada orang yang bisa mengakses data Anda tanpa seizin Anda. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Server cloud merupakan server berbasis jaringan internet sehingga Anda bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja asal Anda terhubung oleh internet. Dengan begitu, Anda menjadi lebih fleksibel. Anda tidak perlu membawa komputer atau laptop Anda kemana-mana karena data Anda tersimpan secara cloud di internet. Selanjutnya yaitu skalabilitas. Penyimpanan data di server cloud bisa Anda tambah ataupun kurangi menurut keinginan Anda. Anda tinggal memilih fitur yang disediakan. Di beberapa aplikasi menyediakan memori penyimpanan dalam berbagai pilihan. Anda bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan begitu, Anda tidak perlu media penyimpanan tambahan seperti hard disk. Selanjutnya itu menghemat biaya. Penghematan biaya di sini bisa dilihat dari penggunaan media penyimpanan. Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli hard disk atau penyimpanan lainnya. Biaya lisensi atau royalti software juga lebih hemat karena semua telah berjalan lewat cloud. Yang terakhir, ada kekurangan cloud computing. Yang pertama, keamanan data. Selain masuk dalam kelebihan, keamanan data juga masuk kekurangan. Hal ini disebabkan karena semua server cloud melakukan perlindungan yang tidak bisa ditembus. Ada beberapa server yang memang mudah diubah atau ditembus oleh hacker. Data Anda di server tentu menjadi tidak aman karena hacker bisa saja mengubah, menghapus, atau mencuri data Anda. Yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan. Pengertian cloud computing perlu membuat Anda paham apa yang maksud poin ini. Poin ini kelebihan memang diluluskan bahwa penggunaan cloud dapat menghemat biaya. Namun, di kekurangan juga disebutkan karena tidak semua server cloud menawarkan harga yang murah. Memang ada server yang menawarkan penyimpanan gratis, tapi tentu saja memorinya terbatas. Jika ingin memori lebih besar, pengguna biasanya akan ditawari server cloud yang berbayar tiap bulannya atau tiap tahunnya. Hal tersebut tidak menjadi masalah berarti jika harganya lebih murah dari harga media penyimpanan fisik seperti hard disk. Namun masalahnya adalah kebanyakan harga server cloud lebih mahal. Yang ketiga itu memerlukan koneksi internet. Kekurangan selanjutnya perlunya koneksi internet saat ingin mengakses data yang disimpan di server cloud. Apabila Anda berada di kawasan yang ada mengakses internet, maka hal ini menjadi tidak masalah. Namun sayangnya tidak semua wilayah itu bisa menggunakan untuk mengakses internet. Tidak hanya itu, jika data yang disimpan di server cloud besar, maka kuota data internet yang dihabiskan juga akan semakin besar. Selanjutnya itu server down. Dari definisi cloud, Anda bisa mengetahui bahwa banyak data yang disimpan di server tersebut. Nah, jika banyak orang yang mengakses dalam waktu bersamaan, maka bisa dipastikan server akan down. Saat server down, pengguna pasti akan mengalami kesulitan dalam mengakses data yang disimpan. Selain karena banyaknya orang yang mengakses di satu waktu, server down juga bisa dikarenakan jaringan internet pada komputer server yang sedang tidak stabil. Yang terakhir ada rawan penyusup. Kekurangan kelima ini hampir sama dengan yang pertama. Jadi jika pihak admin di suatu server tidak memberikan perlindungan yang berlapis, maka penyusup mudah mengakses data yang Anda simpan. Hal itu tentu saja sangat merugikan. Yang bisa saya sampaikan dari materi cloud computing ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.